Tapi hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Sungguhnya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan kedua-duanya ada kebaikan, sama-sama beriman. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan malas. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa dengan sesuatu tidak sesuai dengan rencanamu, tidak sesuai dengan harapanmu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan demikian, tentu akan menjadi demikian. Walakin qul, akan tapi ucapkanlah, qaddarallah, Allah telah mentakdirkan, atau qadarullahi, ini adalah takdir Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang yaitu akhlak yang mulia, di antara akhlak yang mulia yaitu berusaha mencari melakukan kebaikan yang didasari dengan keimanan. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah dengan mengatakan qadarullah. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak serahkan kepada Allah, kemudian mengatakan coba kemarin saya begini, coba saya kemarin begini, akhirnya kita akan merasakan penyesalan yang sangat dalam, dan akhirnya akhlak kita akan buruk kepada orang sekeliling kita. Kita mulai salahkan istri kita mulai salahkan suami kita. Kamu sih mas, kamu sih nak, mulai ya. Anak buah dimarah-marahin misalnya, ya. Kenapa? Karena kita tidak beriman dengan takdir. Maka bisa menimbulkan akhlak yang buruk karena kita akhirnya menyalahkan orang sekeliling kita. Hadis ini dibuka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Apa maksudnya kuat dan lemah di sini? Banyak dari ahli hadis menyatakan maksudnya kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Dan maksudnya lemah imannya, bukan lemah fisiknya. Dan sebagian ulama membawakan kepada makna mencakup juga kekuatan fisik. Artinya seorang yang beriman dengan fisik yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah daripada seorang yang beriman tapi fisiknya lemah. Ya, tapi fisiknya lemah. Namun ini dikritiki oleh banyak ulama karena konteks pembicaranya bukan masalah kuat dan lemah. Kekuatan hanya bisa bernilai di sisi Allah kalau kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk Islam, bukan hanya sekedar fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat hanya sarana. Kalau fisik kuat tersebut, ya, secara zatnya tidak dipuji dan tidak dicela. Tetapi dia menjadi terpuji kalau fisik yang kuat tadi ternyata untuk kaum muslimin, untuk membantu kaum muslimin, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu tetangga misalnya, ya. Itu baru dipuji. Makanya banyak ulama mengatakan maksud dari hadis ini al-mu'minul qawi, maksudnya orang mukmin yang imannya kuat, ya, bukan secara fisiknya. Ya, karena yang dipuji secara zatnya langsung adalah keimanan. Adapun fisik maka terpuji kalau dimanfaatkan untuk apa? Islam dan kaum muslimin. Ya. Bukan berarti ada dua orang, satunya badannya berotot, ya, six pack, ya. Satunya one pack, ya. Satunya perutnya roti belah 6, satunya roti belah 1 doang. Berarti kamu lebih kuat dari saya, hadisnya ada. Enggak. Karena hadis ini secara khusus berbicara tentang keimanan. Nah, kalau six pack yang kau miliki, tubuh yang hebat yang kau miliki, untuk Islam baru bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sekedar fitness, begitu waktunya pergi salat ngantuk, repot. Ya, six pack, perutnya six pack 6 bala-bala, ya. Tapi waktunya pergi ke masjid enggak berangkat. Waktunya mau ziarah ke rumah orang tua tidak berangkat. Itu kuatannya buat apa kalau begitu? Ya. Kuatannya buat apa? Ya. Mau salat enggak betah, enggak kuat untuk salat. Bukan itu yang dipuji. Jadi maka saya katakan kekuatan itu tidak dipuji pada zatnya. Dipuji kalau dia bermanfaat untuk apa? Akhiratnya. Tetapi kalau iman terpuji secara zatnya. Oleh karenanya banyak ulama menafsirkan hadis ini bukan pada kekuatan fisik tapi kekuatan iman. Al-mu'minul qawi, seorang iman yang beriman yang imannya kuat, khairun wa ahabbu ila Allah
minal mu'minid dhaif, daripada orang yang imannya lemah. Tetapi wa fi kullin khair, tapi dua-duanya baik. Kenapa? Karena sama-sama beriman. Selama masih beriman maka masih dicintai oleh Allah. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai, dan juga kualitas cinta Allah kepada hamba-hambanya berbeda-beda. Si fulan lebih dicintai oleh Allah daripada si fulan. Kenapa? Imannya lebih kuat daripada si fulan. Namun dua-duanya dicintai oleh Allah, fi kullin khair. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Banyak hal di depan kita bermanfaat baik dunia kita ataupun baik untuk akhirat kita. Maka lakukan. Selama itu perkara bermanfaat, lakukan. Tidak bermanfaat, jangan lakukan. Seorang duduk misalnya, main game 1 jam. Ada manfaatnya enggak? Dunia dan akhiratnya. Ada manfaatnya dunianya, kerjain 5 jam main game, ada manfaatnya, enggak apa-apa. Kalau enggak ada manfaatnya, ngapain buang-buang apa? Waktu. Untuk akhiratnya apa? Ada manfaatnya? Kalau enggak ada, ngapain kita lakukan? Nonton berita, coba nonton berita. Artis ini begini, artis ini begini, artis ibu-ibu terutama, hati-hati ibu ya. Ibu nonton artis begini sampai berjam-jam. Berita pertama, berita kedua, stasiun ini, sampai 10 stasiun, apalagi lagi apa? Booming, lagi ramai, ada peristiwa. Nonton terus. Manfaat enggak? Tanyakan pada diri, manfaat saya untuk akhirat enggak? Kalau manfaat, nonton aja, enggak ada masalah. Manfaat buat dunia saya enggak? Kalau manfaat buat dunia, silakan. Kalau enggak, maka tinggalkan. Ngapain ngabisin waktu nonton berita-berita artis. Saya sering sampaikan, sebagian ibu-ibu, ya, Masya Allah, suaminya orang meninggal, dia menangis. Suaminya orang meninggal, dia menangis. Suaminya sendiri masih hidup, diomelin sama dia. Jadi, apa faedahnya? Kita buang-buang waktu. Ya. Nabi yang suruh, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat yang bermanfaat. Selama bermanfaat, ya umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Belum hal-hal banyak yang bisa membuat umur kita segera meninggal dunia. Ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian banyak, sementara semuanya mengantar kepada kematian. Ya, meninggal karena sakit jantung, sangat kanker, karena virus corona, karena ya ketabrak mobil, karena jatuh, karena macam-macam sebab kematian. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Maka waktu yang tersisa, umur yang tersisa, apalagi kalau sudah berkaca, rambut sudah putih semua, ya udahlah, berhentilah main-mainnya. Ya. Sudah saatnya kita melakukan yang bermanfaat. Selama bermanfaat untuk dunia kita atau akhirat kita, lakukan, dan itu akhlak yang mulia. Kalau ditanya apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia seorang memanfaatkan waktunya untuk yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Kalau ada orang ternyata dia buang-buang waktu, maka itu orang berakhlak buruk. Dia tidak menghargai umur yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak menghargai umur yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia buang begitu saja. Ya. Seakan-akan umurnya tidak bernilai, bisa dibuang untuk yang macam-macam. Mau buat nonton ini, ngeliat anu, komentar ini, komentar anu. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Bismillah. Ya. Wala ta'jas, jangan malas. Kalau bermanfaat jangan malas, semangat. Nanti berdagang, nanti jualan, semangat ya. Semangat, manfaatkan waktu, jangan malas-malasan. Namun kata Nabi SAW, wa in asabaka syai', kalau kau ditimpa dengan satu musibah, tidak sesuai dengan cita-cita, tidak sesuai dengan harapan, maka jaga akhlakmu. Ya, jangan berkata seandainya aku begini, seandainya kemarin begini, seandainya. Kan ini membuka pintu syaitan, membuat akhlakmu jadi buruk. Membuka pintu syaitan, kau akan menyesal dengan penyesalan yang dalam. Mulailah kau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mulailah kau menyalahkan orang di sekitarmu, ya. Salahkan istrimu, salahkan anakmu. Ya, padahal kau sendiri yang salah misalnya, ya. Maka orang berakhlak mulia kalau ditimpa dengan musibah dia berkata apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al, atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Dua cara bacanya. Bisa qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al.